Beberapa saat kemudian, Lake akhirnya memutuskan untuk pulang untuk menunjukkan kepada keluarganya betapa suksesnya dia. Namun, dia terkejut ketika tiba dan menemukan bahwa rumahnya telah hancur total. Teror menyelimuti seluruh tubuhnya saat dia menyadari bahwa kampung halamannya telah dihancurkan oleh kekuatan yang tidak dikenal. Selama bertahun-tahun dia pergi. 6 bulan setelah ini, Light hanya bisa menemukan sedikit kelegaan karena jasad keluarganya belum ditemukan. Mereka mungkin masih hidup dan itu adalah harapan terakhir yang bisa dia pegang. Prajurit Light bernama Gold ingin dia mencari tempat tinggal. Jadi prajurit lain bernama Nemo harus mengingatkannya untuk bersikap lebih baik. Karena Light sedang berduka, keduanya mulai berdebat karena Gold ingin menginap di hotel. Tetapi gadis ninja itu akan tinggal bersama Light di mana saja. Perselisihan mereka dengan cepat berubah menjadi argumen kekanak-kanakan tentang siapa yang lebih setia kepada Light dan siapa yang akan menanggung lingkungan terburuk demi tuan mereka. Light mengatakan bahwa mereka bisa mengkhawatirkan penginapan nanti. Karena untuk saat ini mereka perlu mendapatkan informasi tentang perang yang akan mereka mulai. Tujuan mereka sekarang adalah mempelajari kekuatan militer setiap negara di dunia. Lake tidak bisa memastikan, tetapi dia percaya bahwa kehancuran kampung halamannya ada hubungannya dengan tuduhan bahwa dia adalah seorang maestro. Light kemudian dipenuhi amarah saat dia hanya bisa bertanya-tanya mengapa maestro begitu penting sehingga bisa menyebabkan begitu banyak pertumpahan darah. Dia menyatakan bahwa jika dunia ternyata dipenuhi dengan kejahatan yang bangkot, maka dia tidak punya pilihan selain membakar semuanya menjadi abu. Kekuatan yang mengalir melaluinya saat dia paling marah menimbulkan ketakutan pada sekutunya, dan mereka menyarankan agar dia mencoba menahan diri saat dia berada di depan umum. Light berencana untuk menjadi lebih agresif ke depan. Jadi dia memakai topeng untuk menyembunyikan identitasnya. Dia memberitahu yang lain untuk tidak memanggilnya Light saat di permukaan. Karena di sini dia ingin dipanggil Dark. Nama baru itu akan mencegah suku-suku yang ditaklukkan mengetahui tentang dia dan dia memutuskan untuk mendaftarkan Dark sebagai seorang petualang dan menaikkan pangkatnya dengan melakukan misi. Mendapatkan informasi adalah hal terpenting saat ini dan memiliki pangkat yang lebih tinggi. Berarti dia akan bisa mengajukan pertanyaan kepada orang-orang tingkat tinggi. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan sebuah keluarga yang sedang dirampok. Gold membongkar penyamaran mereka dengan mengumumkan dirinya. Tetapi para bandit terbukti mudah dikalahkan oleh mereka. Keluarga itu memberi mereka tumpangan ke Dragon City. Dan mereka menjelaskan bahwa Dungyeon di sana sempurna untuk seseorang yang ingin naik level. Kualitas Dungyeon di sana sangat tinggi dan menarik banyak petualang. Light memberitahu mereka bahwa ada petualang pemula. Tetapi setelah mereka berpisah, gadis itu bertanya-tanya, apakah normal bagi pemula untuk sekuat mereka? Ini adalah pertama kalinya Gold dan Nemo berada di permukaan. Jadi mereka kagum dengan semua toko senjata dan baju besi. Itu karena ini adalah kota untuk petualangan. Dan kerajaan kurcaci berspesialisasi dalam pandai besi. Dikatakan bahwa mayoritas petualang yang bercita-cita tinggi di sini adalah manusia, dan itu terbukti benar karena guild dipenuhi dengan manusia. Mereka tampaknya takut pada ras lain, yang menjelaskan bahwa manusia diperlakukan buruk di sini. Sama seperti di tempat lain. Beberapa saat kemudian, Nemo sangat marah. Setelah tuannya, Dar, diberi peringkat F sayangnya. Itu adalah aturan bagi semua orang untuk memulai dengan cara itu. Nemo menolak untuk menerima itu. Dia mengatakan bahwa tuannya, Dark, adalah manusia paling kuat sepanjang sejarah. Dan menyatakan bahwa pangkatnya harus SX untuk Super Exter. Namun, yang rendah hati, saya menerima peringkat F. Dan dia berhasil mendaftar. Pria yang dia selamatkan sebelumnya bernama Kolonel, dan dia ternyata adalah pemilik penginapan. Lake menyewa seluruh lantai atas selama sebulan, dan dia meminta agar tidak ada yang masuk ke dalamnya.
Selama mereka tinggal di sana, Kolonel menolak menerima pembayaran setelah Light menyelamatkan hidupnya, tetapi Light bersikeras. Setelah itu beres, Light menggunakan beberapa kartu deteksi untuk memastikan tidak ada barang yang mungkin memata-matai mereka di kamar mereka. Nemo telah bertanya-tanya tentang sesuatu selama ini, jadi dia menunjukkan bahwa Light mungkin terluka dengan tujuan besarnya ini. Dia bisa dengan sangat mudah tinggal di kastilnya dan hanya memerintahkan prajuritnya untuk melaksanakan perintahnya. Lake menjadi sangat marah memikirkan dia tidak melaksanakan balas dendamnya dengan tangannya sendiri, dan Nemo dengan sangat cepat menyadari kesalahannya. Hasrat balas dendam Light yang luar biasa menyebabkan seluruh bangunan bergetar, dan Nemo meminta maaf dengan sangat. Gold mengagumi bagaimana Light ingin menangani ini sendiri. Dan Light mengakui bahwa Nemo hanya mengkhawatirkan keselamatannya. Light meminta maaf karena membiarkan amarahnya menguasai dirinya, tetapi Nemo menunjukkan penyesalannya dengan mencium kakinya. Banyak pemimpin di dunia ini memaksa pengikut mereka untuk melakukan ini. Tetapi Light membencinya, itu terlalu memalukan di matanya. Tetapi Gold mengatakan bahwa dia agak menyukainya. Keesokan harinya Light memperhatikan betapa ramainya toko-toko yang menjelaskan bahwa Dungeon pasti sebagus yang diiklankan. Orang-orang kagum dengan zirah gold, tetapi mereka juga memperhatikan topeng Light. Dan Light bertanya-tanya, apakah itu membuatnya terlalu menonjol? Ada antrean panjang untuk masuk ke Dungeon. Tetapi Gold memperhatikan bahwa tidak ada elf. Ini masuk akal karena para elf dan kurcaci saat ini sedang berseteru mengenai siapa yang mengklaim Dungeon tersebut. Light merasa tidak nyaman dengan kedekatan Nemo dengannya, tetapi Nemo mengatakan bahwa ini adalah caranya melindunginya. Saat itu, mereka melihat 3 orang misterius berkerudung saat mereka memotong antrian. Namun orang di depan membawa dirinya dengan ketajaman yang luar biasa. Meskipun senjata raksasa dan jelas berat yang dibawanya. Beberapa petualang terlalu ketakutan untuk mengatakan apapun. Tetapi Light tidak, dan dia mengingatkan orang asing itu bahwa memotong antrean melanggar aturan. Pria itu sangat marah, karena dia tidak percaya bahwa Light tidak mengenalnya, tetapi Light tidak peduli dan tetap pada perkataannya. Prajuritnya ikut melontarkan beberapa hinaan. Saat Nemo bertanya-tanya, apakah orang-orang ini terlalu bodoh untuk tahu cara kerja antrean? Dan ini membuat pria itu sangat marah. Dia menolak untuk diajak bicara seperti itu oleh manusia-manusia menjijikan. Tetapi pelayannya mengingatkannya untuk menahan diri, agar mereka tidak membuat keributan. Pria ini jelas sangat kuat, karena pelayannya mengingatkannya bahwa menggunakan pedangnya akan terlalu berlebihan. Mereka memutuskan untuk kembali ke belakang antrian. Jadi semua petualang di sekitar menyukai betapa menakjubkannya itu. Kelompok lain meminta maaf karena tidak mengatakan apa-apa karena takut memulai pertengkaran. Dan mereka berterima kasih atas kehadiran Light. Mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah zirah gold terbuat dari emas asli. Tetapi Nemo menyadarkan mereka dengan kenyataan. Saat dia mengatakan bahwa itu emas palsu. Emas terlalu lunak untuk digunakan dalam zirah. Jadi para petualang meminta maaf atas pertanyaan konyol itu. Gold menggunakan warna ini lebih sebagai simbol untuk menyatakan dedikasinya sebagai seorang satria. Para petualang dapat mengetahui bahwa ini adalah pertama kalinya mereka di Dungeon. Karena mereka tidak datang sepenuhnya siap, lantai-lantai pertama sangat besar, sehingga banyak orang berkemah di dalamnya selama berhari-hari. Tetapi kelompok Light tidak memiliki peralatan berkamar. Light menyadari bahwa mereka telah terbiasa membawa segalanya di kotak itemnya, jadi Nemo bertanya-tanya, apakah mereka harus membawa beberapa koper palsu untuk membuat mereka terlihat normal. Segera giliran mereka untuk memasuki Dungeon. Dan Light kagum dengan betapa uniknya Dungeon. Mereka sangat misterius dan mempelajari tujuan sebenarnya akan membutuhkan analisis mendalam terhadap inti Dungeon. Mungkin tidak mungkin untuk mempelajari segalanya tentang mereka, dan saya yakin Ellie bahkan tidak akan bisa melakukannya. Dungeon dipenuhi dengan mana yang semakin kuat semakin dalam mereka pergi.
Dan kekuatan itu melahirkan berbagai monster dan jebakan. Kemungkinannya tidak terbatas. Dan Dungyeon bahkan bisa seperti dunia mereka sendiri. Dungyeon ini sangat indah. Dan Gold tidak merasakan siapapun di dekatnya. Jadi dia mengatakan bahwa Light bisa menggunakan beberapa kartunya. Light menggunakan beberapa kartu yang menyembunyikan keberadaan mereka. Dan memungkinkan mereka terbang. Sehingga mereka dapat dengan mudah melewati Dungyeon. Light tidak pernah berhenti membuat Nemo kagum dengan kemampuannya karena dia juga memiliki kartu bernama Clairvoyance yang menunjukkan kepada mereka rute tercepat ke lantai berikutnya. Semua kemampuannya membuat segalanya terlalu mudah dan membosankan kadang-kadang, tetapi itu menghemat banyak waktu mereka. Sementara itu, pria dari sebelumnya masih marah karena diremehkan dan dia meredakan amarahnya dengan menggunakan pedang raksasanya untuk mengalahkan beberapa orc. Dia mengatakan bahwa dia adalah prajurit termuda dan paling elit di antara ksatria putih kerajaan elf, dan dia menyebut dirinya seorang jenius. Namanya adalah Kaido, dan dia menyatakan bahwa dia adalah pahlawan legendaris yang sendirian mengambil nyawa seorang maestro. Pelayannya bernama Anox mengingatkannya bahwa tujuan mereka adalah mengalahkan Tron di lantai bawah, tetapi ini membuat Kaido marah. Dia menjelaskan bahwa karya-karya ini menghinanya dengan menantangnya dan tidak ada yang diizinkan melakukan itu karena dia adalah keturunan harfiah seorang maestro. Dia menyalahkan levelnya yang rendah karena orang-orang berpikir mereka bisa menantangnya, tetapi Enach tidak berpikir bahwa level 15 itu rendah. Dia jauh melampaui level maksimal tipikan untuk elf, tetapi kemarahan dan ego Kaido tidak membiarkannya menerima ini. Kaido menyatakan bahwa dia akan menjadi lebih kuat agar dia bisa membawa hukuman bagi mereka yang tidak menghormatinya. Yonok merasakan hal yang sama karena mereka berdua telah diasingkan. Yonok diusir karena penelitiannya yang dilarang. Tetapi dia berjanji untuk menggunakan penelitian itu dengan baik untuk Kaido. Jauh di lubuk hati, Kaido tahu bahwa dia tidak bisa mempercayai Inach. Jadi dia berencana untuk menyingkirkannya setelah dia membantunya naik level. Di tempat lain, Liget dan kelompoknya selesai melenyapkan beberapa troll raksasa. Mereka hanya perlu memberikan bukti kepada guild bahwa mereka berhasil mencapai lantai 3 agar dia bisa naik pangkat, sehingga mereka mengumpulkan beberapa permata dari monster itu. Dan mengakhiri hari. Dalam perjalanan kembali, mereka menyadari bahwa kelompok yang tadi sedang bertempur. Orang-orang ini bekerja sama untuk mengalahkan beberapa goblin. Dan mereka terkejut ketika kelompok Light muncul entah dari mana. Light sebenarnya menyelamatkan mereka dari serangan ular berbahaya. Dan dia mengingatkan mereka bahwa meskipun mereka melakukan pekerjaan dengan baik dalam pertempuran, mereka tidak boleh lengah. Mereka semua menunjukkan apresiasi mereka. Tetapi para pahlawan kita menjadi sangat serius saat mereka menyadari bahwa sesuatu akan datang. Beberapa serigala menakutkan muncul dari hutan, tetapi mereka seharusnya tidak berada di area ini. Monster sekuat ini seharusnya hanya berada jauh di dalam hutan, sehingga kelompok anak-anak itu berpikir mereka harus lari. Lech menjelaskan bahwa serigala bukanlah masalah sebenarnya dan kelompok itu tertegun ketika serigala-serigala itu berlari melewati mereka. Anak-anak itu ketakutan saat bahaya sebenarnya mendekat dengan cepat. Dan ternyata itu adalah monster belalang sembah raksasa. Terima kasih telah menonton rangkuman saya. Pastikan untuk menyukai video ini.